Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita. Hari ini kita mau ngebahas tentang permasalahan apa aja sih yang dirasain remaja saat ini. Simak videonya. Oke, jadi di sini ada teman-teman kita yang mau ikut ngebahas tentang permasalahan remaja saat ini. Jadi menurut yang kita baca, permasalahan remaja itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah kecemasan dan yang kedua itu depresi. Jadi intinya kenapa kita di sini ngebahas tentang permasalahan remaja ini, karena dari pengalaman kita ini banyak banget mungkin remaja saat ini yang sebenarnya nggak ada gangguannya sama sekali, nggak ada istilahnya, cuman karena terpuruk sekali doang gitu, baru putus cinta misalnya, terus tiba-tiba langsung depresi ini itu. Terus banyak juga yang kayak istilahnya nggak apa-apa tapi dia self diagnosis sendiri gitu, kayak aku tuh overthinking, aku tuh mental illness. Dan kita tuh seharusnya nggak boleh nggak boleh mendiagnosa diri kita sendiri kalau diri kita ini terkena mental illness tanpa saran dari dokter, karena sekurang-kurangnya istilahnya overthinking atau depresi itu harus ada obatnya kalau emang bener terkena atau memang terdiagnosis seperti itu. Karena setiap apapun yang didiagnosis sama dokter itu pasti ada obatnya. Jadi jangan sampai kalian diagnosis diri sendiri, dan di sini kita mau ngebahas lebih lengkapnya. Jadi permasalahan remaja itu kan yang pertama kecemasan. Entah itu kecemasan akan masa depan, entah itu kecemasan tentang perbucinan, bisa jadi kan? Nggak tahu. Nah, menurut kalian tuh emang benar-benar kecemasan ini jadi permasalahan remaja yang sekarang atau gimana? Orang ngomongnya saya atau bebas? Bebas. Gimana Bebas mana ini? nih? Bebas ini mah. Bebas atau harus saya nih? Harus baku. Bebas. Oh, Ini mah bebas. enggak formal. Oke, mantap. Kalau menurut orang sih gimana ya? Mungkin bukan masalah umum. Jadi cuman sebagian kecil doang gitu yang ngalamin kecemasan ini teh. Ya mungkin juga dilatar belakangi kayak kejadian-kejadian masa lalu mereka gitu. Ya bisa aja gitu kan. Ambil contoh yang paling simpel di masalah percintaan. Di masalah percintaan kan, misalkan si cowok ini selingkuh nih, bisa aja si cewek pas tahu terus ngasih maafin tuh cowok. Tapi kan nggak mungkin balik lagi gitu kepercayaan 100%. Jadi ada kecemasan sendiri gitu. Nah bisa aja dari hal-hal kecil kayak gitu terus lama-lama nyebar ke hal-hal yang lainnya juga. Mungkin tahun ini kecemasan remaja itu meningkat mungkin karena adanya virus ini ya, wabah ini. Jadi mungkin tahun ini kecemasan remaja itu meningkat karena mungkin faktor wabah juga ya, wabah pandemi saat ini. Nah, mungkin juga yang diharapkan sama remaja-remaja saat ini, apa yang direncanakan itu gagal. Menurut kalian gimana sih kalau misalkan kayak gitu cara mengatasi permasalahan kecemasan itu? Gimana ya? Banyak fun aja lah ngejalanin hidupnya teh fun aja gitu. Nggak usah diambil pusing. Iya sih, tapi kan sebagian orang banyak yang berpikiran bahwa ibaratnya ambis lah gitu. Jadi nggak sesuai dengan jalur, dia jadi kepikiran, sampai stres, sampai murung gitu. Ya berarti salah satu kuncinya berarti kita jangan terlalu berharap gitu sama suatu hal deh. Iya bener kan? Iya bener kan? Nggak salah kan? Iya. Jangan berharap, jadi jangan besok pas corona hilang mau gini. Nah jangan gitu, kalau nggak kecapai gimana kan? Bisa aja coronanya sampai 100 tahun kan? Amit. Ya kan? Jadi kan tadi mati kan besok kan gitu kan, gimana gitu. Iya. Rasional ya pemikirannya. Iya, rasional. Nah, terus kan banyak juga yang mengejudge dirinya sendiri bahwa orang mah depresi, orang mah. Nah, kayak gitu misalkan. Ada nggak sih kalau misalkan teman kalian atau teman kamu yang kayak gitu?
Kalau temen sendiri sih nggak ada sih yang self diagnose depresi kayak gitu, paling banyaknya wibu yang gitu-gitulah. Perang gila. Ya nggak ada gitu, nggak ada. Adanya paling wibu gitu. Nggak ada teman aku yang gitu. Iya benar. Ini mah Gimana sih? episode kocak-kocak ini mah. Gimana sih? Jadi dari awal aja. Wibu Udah, udah nggak lanjut apa-apa. lanjutin aja. Oh, lanjut. Kalau kamu ada gak temen yang kayak gitu? Nggak ada. Oh, singkat padat jelas sekali. Singkat pada sekali ya. Aduh. Kalau teman kamu gimana? Aku ada temennya nggak terlalu dekat sih, cuman cukup dekat lah. Temen yang lumayan dekat. Terus dia tuh kayak sempat pokoknya kayak hilang kontak gitu. Terus maksudnya namanya teman-teman dekat kan langsung kayak nanyain kenapa gitu. Terus sebenarnya kayak apa ya, sebenarnya dia biasa aja gitu, apalagi keluarganya juga emang menyediakan apa ya, nyediain kayak kebutuhan dia dari yang primer, sekunder, sampai yang nggak penting juga disediain gitu. Tapi dianya itu justru kayak self diagnosis gitu, kayak aku tuh depresi katanya, aku tuh apa namanya, aku tuh overthinking ini itu segala macam gitu. Padahal kalau menurut aku sih kalau udah kayak gitu seharusnya diceritain gitu ke orang tua, jangan malah dia ngomong-ngomong terus gitu kayak aku depresi, aku overthinking, tapi nggak ada penyelesaian, karena nggak akan ada akhirnya juga kan kalau kayak gitu. Kalau misalnya emang dibutuhin ya cerita sama temen kalau emang membantu, tapi kalau misalnya enggak, ceritalah ke orang tua, atau kalau emang ke orang tua tuh masih belum terselesaikan gitu masalahnya, masih kependem, ya cobalah ke psikolog gitu. Karena kan kalau udah ke psikolog dia butuh, kalau misalnya dia butuh obat, dia butuh hipnoterapi atau apapun, ya dokter bisa nanganin gitu. Kalau aku, menurut aku, dan kebetulan ada temen yang kayak gitu sih. Ya kan? Iya benar. Nah, mungkin kecemasan, kenapa disebut permasalahan remaja itu kecemasan dan depresi, mungkin karena akibat itu ya, dari yang tadi diagnosis self gitu. Ya bisa gitu. Ya bisa jadi kayak gitu ya, tapi kenyataannya walaupun ada yang bilang kayak gitu, tapi dia masih bisa SW malam-malam main sama temannya. Kadang makan-makan. Kan biasanya kalau depresi itu diam di rumah gitu ya. Iya. Malah menutup diri. Tapi sebenarnya ya si kecemasan diri teh bisa muncul dari hal-hal kayak gitu. Iya. Ngerti nggak? Iya. Bullying secara verbal gitu. Ya bullying secara verbal ya. Kayak ada ketang fisik. Ngerti nggak sih? Iya. Ya kayak misalkan kita ngomong, lu wibu, ntar teh dia jadi menyendiri gitu kan. Tahu-tahu dia yang nggak self diagnose malah jadi benar-benar gitu. Benar-benar jadi cemas ke diri sendiri kayak gitu dan lain-lain lah. Jadi ansos kan. Iya itu. Penyebab utama wibu ansos adalah Dibully. Iya itu. Ya makanya mungkin karena banyak kasus bullying, jadi kecemasan dan depresi itu jadi meningkat gitu ya. Tapi itu sih balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Ada yang bisa nerima bullying teh sebagai motivasi buat dirinya sendiri gitu. Ya bisa. Jadi balik ke mentalnya masing-masing. Kalau teman kalian nih ada yang misalkan depresi kayak gitu, emang benar-benar ya, bukan self diagnose kayak gitu, perlu nggak sih kayak kita bantu, gimana pun caranya gitu? Aku punya teman asli, Jadi Aku juga punya teman. iya, aku juga sih punya teman. Iya, ya kita juga punya teman. Ya, jadi dia tuh awalnya self diagnose. Tapi akhirnya dia tuh disaranin sama teman-temannya, termasuk aku juga nyaranin buat cek gitu. Pas dicek, ternyata bener dia tuh kena pokoknya mental illness lah. Iya. Nah, akhirnya dia tuh kayak awalnya tuh dia tuh kayak depresi banget gitu. Tapi justru orang-orang di sekitarnya yang bisa ngebantu dia sendiri gitu. Buat ngilangin rasa sakit dia. Dia tuh awalnya karena trauma masa lalu, masalah keluarga lah. Ya gitu sih. Jadi lingkungan juga berpengaruh ya buat yang menderita ini, kayak teman dia gitu misalnya, karena lingkungannya mendukung. Ya di sini ada iklan terlebih dahulu. Nah, jadi kan banyak orang yang berspekulasi bahwa depresi itu nantinya bakalan negatif dan
maaf ya, bunuh diri lah ibaratnya. Karena kan menurut psikolog juga angka kematian itu tinggi karena korban depresi atau bullying gitu. Iya. Ada nggak sih yang menyelesaikannya dengan positif? Ya paling kalau ke arah positifnya mereka apa ya, cari kesibukan masing-masing lah, main golf misalkan gitu kan ya, Bisa. biliar, poker, Oh iya itu poker. blackjack, mantap tuh, kalah langsung depresi lagi kan. Parah. Ya enggak sih, rata-rata ya kayak kesibukan lah, misalkan kesibukan kerja atau lebih banyak luangin waktunya sama teman-teman, sahabat-sahabat dia atau keluarganya yang dia sayang gitu kan. Atau kalau nggak ada orang yang disayang ya siapa gitulah, cari orang yang disayang gitu kan. Ya biasanya sih keluarga ya. Ya keluarga, sahabat, ya gitu-gitulah, saudara dekat lah, ya saudara keluarga ya. Iyalah. Gitu sih. Selain kecemasan dan depresi ini, ada lagi nggak sih permasalahan remaja saat ini yang kalian rasain? Gak ada sih, paling kenakalannya yang banyak kan. Nakalnya kamu gimana sih, Pip? Nakalnya gimana sih? Wah, pertanyaannya menjebak sekali. Jangan kamu deh, temen kamu aja. Oh, teman aku. Oh iya ya, teman aku gimana ya? Ya, biasa-biasa aja lah. Oh gitu. Biasa-biasa aja sih. Baik-baik aja paling ya. Mencium bau-bau kedustaan. Enggak pernah dusta. Alamin. Alhamdulillah ya Allah. Tapi rata-rata yang nakal-nakal gitu berasa bebas dari apa aja gitu ya. Nggak kepikiran apa-apa gitu. Bener gak sih? Oh, iya. Bener gak? Bener gak? Sekali. Bener gak? Lebih- Cemas dia nggak cemas kan? Enggak, santai Oh, aja. santai Karena aja. aku tetap main basket. Nah, Iya, itu salah satunya. Itu saya. Iya. Kok saya sih? Baku amat. Ya paling sih nakal-nakalnya ya ngerokok, bolos sekolah. Oh, mantap boy. aduh berasa paling rajin di sini. Bolos sekolah apa lagi ya? Nah dari kenakalan itu biasanya kan mungkin bukan anaknya yang depresi ya, orang tuanya yang depresi, bener gak? Oh iya, betul sekali. Ibu saya pusing. Nelponin, Bim di mana? Bim di mana? Pasti Iya, betul. ada ininya. Iya sih, betul juga. Mikirin uang dari mana? Gitu-gitulah. Ya, kan Iya, pasti iya. mikirinnya kan pasti mungkin Iya, aneh-aneh. Nah, jadi menurut kalian pesan-pesan apa aja sih yang perlu disampaikan untuk orang-orang yang suka diagnosis self atau merasa dirinya depresi atau cemas yang berlebih kayak gitu? Ya paling apa ya? Jangan terlalu dipikirin gitu semua masalah tuh. Enjoy aja gitu. Gimana ya? Ya gitulah. Enjoy intinya. Ya enjoy intinya mah. Dah gimana lagi? Orang-orang enjoy gak akan ada masalah depresi. Iya sih benar. Iya. Ya kecuali ya gitulah. Tapi serius yang apa dibawa santai dan lain-lain yang nggak akan depresi gitu. Dia malah lebih nikmatin hidup dia. Jadi lebih banyak bersyukur. Nah, Intinya itu lebih banyak bersyukur. Jadi kalau misalkan dia kurang uang atau apa, tapi dia tuh punya uang gitu, ya udah syukurin yang ada aja gitu. Iya. Jangan pengen minta rokok sampai nangis-nangis, jangan gitu, jangan. Aku enggak. Ya gitulah intinya. oke. Berarti kamu Sama aku mau nanya sih. Kalau misalnya kan tadi ngebahas tentang nakal nih. Terus kan intinya untuk menghindari depresi, stres dan lain sebagainya itu intinya enjoy kan. Oh iya. Terus misalnya kamu lagi nggak menikmati gitu masa-masa kamu entah apapun itu. Terus misalnya orang tua kamu tuh lebih ke apa ya? Lebih ke pokoknya jangan. Kamu tuh bakalan lebih berat ke pokoknya kamu bakalan ikutin kata orang tua kamu meskipun kamu harus ngejauhin yang kamu senengin atau kamu lebih milih yang kamu senengin dibandingkan orang tua kamu. Wow, pertanyaannya super sekali. Astagfirullah ya Allah. Mama maafin aku ya. Enggak sih. Lebih milih
Balance dong dua-duanya ya. Ya balance sih kayaknya. Munafiknya ya nurutin orang tua lah. Iya. Munafiknya nurutin orang tua. Ya udah itu jawabannya, munafiknya nurutin orang tua. Oke. Ah, betul. Oh, ya. Cek dulu dong. Yes. Iya lu. Dianggurin dong. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kalau depresi atau misalkan banyak pikiran, cobain deh luangin waktunya buat teman-teman. Entah itu main futsal, basket, Ya. larinya ke positif lah, jangan negatif. Bener gak? Iya, karena hampir rata-rata orang kalau misalkan dia depresi tuh larinya teh ke negatif gitu. Mabok, narkoba, kayak gitu-gitulah. Ya, jangan sampai kayak gitu ya. Malah itu tuh nambah kalian depresi, Nah. bukan bikin kalian happy gitu. Udah depresi masalah, duit gak ada, nambah depresi kan? Nambah depresi, nambah pusing. Iya, makanya. Ya, makanya jangan terlalu negatif lah. Cara berpikirnya harus positif. Walaupun merasakan depresi atau banyak pikiran, coba larinya ke hobi. Kumpul sama teman-teman, sharing-sharing. Kali siapa tahu aja ya ada pendapat yang bisa dipakai gitu. Intinya sih banyak cerita ke orang yang kita percaya gitu. Karena karena banyak orang yang cerita ke orang yang salah gitu. Nah, itu. Jadi si orang yang kita ceritain itu bukannya ngasih tanggapan positif, malah ngasih itu. Jadi kitanya makin kepikiran gitu. Iya. Jadi harus kalau mau cerita harus cari orang yang kita percaya gitu. Misalkan setiap pertemanan tuh luas, tapi ada satu circle yang emang temenan kita tuh itu gitu. Kayak kita punya temen lebih banyak daripada ini, tapi circle kita untuk di sini tuh ini kita berempat. Jadi kalau event kita cerita satu sama lain tuh enggak yang aku bilangin ke sini biar hot, enggak gitu. Karena kalau misalnya kita cerita ke orang yang salah ya gitu, jadi seharusnya rahasia itu teh masalah itu teh terselesaikan, terus udah gitu jadi rahasia gitu. Udah aja kamu dengan orang yang kamu ceritain, tapi malah nyebar dan kamu malah jadi makin stres. Terus jangan, kalau ini nggak sih kalau menurut kalian, kalau misalnya udah ngerasa ada stres kah atau mungkin ada yang ngerasa beda, cobain cerita tapi jangan diumbar ya nggak sih. Jadi kayak cerita ke si A, cerita ke si B sampai si Z diceritain gitu. Kalau misalnya aku tuh saya banget. Jadi kadang juga di apa ya, SW SG sampai kayak gitu kan, bikin quote gitu kan, quote Bim? Oh iya betul. Nggak gitu. bikin quote quote gitu nggak jelas. Ya intinya tuh ya kan, kalau misalnya curhat doang mah nggak, maksudnya bukan apa ya, bukan masalah mental kayak gitu ya. Maksudnya kalau udah ngerasa memang berat gitu, maksudnya kayak apa ya, kayak emang ada sesuatu yang mengganggu gitu, kayak nggak bisa fokus atau kayak gimana, coba ceritain tapi bukan buat diumbar. Itu bukan aib, tapi coba diceritain, siapa tahu orang yang emang di dekat kalian itu bisa ngebantu, bisa nyelesain masalahnya juga. Dan kalau emang ketika kamu udah cerita ke orang tua, kamu cerita ke teman tapi istilahnya masih ada yang ngeganjel, masih ada yang nggak terselesaikan, coba ke orang tua ngobrol, terus coba datang ke psikolog, karena itu emang pilihan terbaik. Karena kalau udah datang ke psikolog, dokter udah diagnosa apapun itu hasilnya, jangan jadikan itu aib. Kalau emang perlu diobatin, obatin. Karena kalau udah datang ke dokter, udah datang ke psikolog, dikasih obat pun mereka bakalan kasih yang tepat. Kalau emang perlu hipnoterapi itu bakalan dikasih gitu, langsung dikasih terapinya kayak gitu. Kalau misalnya diagnosa diri sendiri kan ngeri beli obat sendiri, maksudnya obatnya kan nggak tahu juga itu, maksudnya yang kita diagnosis diri sendiri teh udah beneran penyakitnya itu atau enggak. Muncul dia. Itu bisi pecah ih, serem. Gelas bisa kadupak nih. Serem. Wah. Kalau kalian nggak bener-bener butuh obat itu, atau emang nggak bener-bener ngerasain depresi atau tanpa anjuran dokter, jangan
janganlah sampai beli-beli obat gitu. Kalau nggak salah itu obat keras ya. Harus ada resep dokternya juga. Iya, kalau nggak salah. Ya kan soalnya kan Ya, rata-rata benar, obat penenang kan. Iya benar. Iya benar. Yang ada itu malah ke diri malah ke diri kalian itu malah jadi tubuhnya jadi rusak. Entah itu ada gangguan apa atau ke syaraf nanti jadi susah berpikir atau gimana. Terus jangan lupa ini sih. Jangan lupa sholat. Alhamdulillah ya Allah. Ya intinya tuh jangan lupa sholat. Karena banyak banget orang-orang yang depresi, bukan orang-orang yang depresi sih. Banyak banget orang yang ngelupain sholat, ibadah itu sendiri gitu. Iya. Jadi intinya ibadah, banyak berdoa sama Tuhan lah gitu. Nah itu tadi jangan lupa untuk rajin-rajin beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan, cerita, dan kalau boleh saran sih usahain ke alam-alam gitu ya. Soalnya kalau ngelihat indahnya alam atau apapun yang kalian suka, entah itu pantai, pegunungan, atau cuman pepohonan rimbun gitu, kayaknya nge-refresh, bener gak sih? Tapi jangan sih kalau hutan atau gunung-gunung. Ntar terjun gimana Oh gitu. iya, jangan. Juga maksudnya tuh ke tempat-tempat wisata. Ya, gitu kan. melihat perkotaan malam-malam atau ke tempat wisata yang emang sejuk dan rindang gitu ya. Lihat TikTok kan. Itu mah refresh kamu. Iya fresh kan tapinya. Oke. Iya. TikTok katanya. Jangan lupa sholat, dekatkan diri pada Tuhan. Ya kalau bisa, kalau emang kamu ngerasa itu pikiran kamu lagi berat atau terlalu apa ya, cemasnya berlebihan, coba ceritain ke teman-teman terdekat yang kalian percaya atau ke orang tua. Karena mana mungkin sih ada orang tua yang ibaratnya ngebongkar aib anaknya sendiri, bener gak? Iya benar. Nah, terus kalau kalian emang kayak gitu dilakuin dan masih terasa berat, cobain ke psikolog gitu. Nah, cobain kalau emang misalkan itu dirasa berat, nggak ngurangin sedikit pun beban kalian gitu. Ya, Bukan beban hidup sih, masalahnya beban pikiran. Karena depresi dan kecemasan itu muncul karena dari pikiran kita yang berlebihan. betul. Contohnya pikiran negatif, entah itu tentang masa depan yang harus sesuai dengan jalur kalian atau memaksakan kehendak. Kadang ada loh yang karena apa ya, ekspektasi keluarga, dia tuh jadi kebebani kepikiran dia gitu. Nah, itu juga Jadi, bisa. bukan cuma dari diri kitanya, tapi dari lingkungan sekitarnya juga jangan terlalu ngebebanin si orang ini gitu. Biar dia tuh gak jadi depresi. Ya gitu sih. Nah, jadi faktor lingkungan juga mendukung ya, penting banget. Faktor lingkungan, soalnya kalau emang misalkan kitanya ngerasa ada gejala-gejala depresi gitu, lingkungannya menekan kita, semakin depresi lah kita. Ada satu lagi. Apa dong? Kan tadi kita kan jangan lupa sholat, lain-lain gitu ya. Meditasi jangan lupa juga. Nah, ada satu lagi nih. Apa dong? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pinter banget. Jangan lupa itu banget itu ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya betul. Dadah, see you next time. Dadah. Aku belum bisa dadah. Dadah.